Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kami muslimin Indonesia itu suka bertawassul ya, termasuk bertawassul dengan orang-orang soleh, para ulama, para aulia yang sudah wafat. Namun ada video dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang beliau mengatakan bahwa tawassul itu hanya ada 3. Yang pertama itu bertawassul dengan Asmaul Husna, yang kedua bertawassul dengan amal soleh, yang ketiga bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup ya. Yang nomor 1 dan yang nomor 2 itu kami tidak permasalahkan. Tetapi yang nomor 3 ini tentu maksud beliau adalah ingin menyalahkan kebiasaan kami yang bertawassul kepada orang soleh, para ulama, para aulia yang sudah wafat. Ya, kita simak dulu videonya. Di dalam Islam itu ada 3 tawassul yang disyariatkan. Yang pertama tawassul dengan Asma'ullah al-Husna, seperti doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Lihat deh, 2 kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni ya Allah, ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawassul dengan Asma'ullah al-Husna. Ya Ghafur ighfirli ya. Itu nggak masalah. Tawassul yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan dawu marbakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah, nggak apa-apa. Kita sedekah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah. Nggak masalah. Itu tawassul dengan amal soleh. Yang ketiga tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Tapi syaratnya dia masih hidup. Dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Nah, kita harus, jangan sampai yang kita datengin dukun. Datang, para ulama itu masih tetap seperti itu. Datang kepada gurunya, ngatakan guruku doakan anak. Anak ngomong sama abahnya, mau Mi-nya, Mi besok anak mau ujian, Mi doakan anak Mi ya. Mi anak besok mau berangkat ke Bali, doakan. Itu nggak masalah. Jadi di situ beliau jelas ya mengatakan, khususnya di nomor 3, itu bertawassul kepada orang yang sudah wafat itu tidak boleh. Yang boleh hanya bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup ya. Sedangkan kami itu suka bertawassul, salah satunya bertawassul kepada para orang-orang soleh, para ulama, para aulia yang sudah wafat ya. Langsung ya saya kasih tahu beliau ya bahwa amalan kami itu ada dalilnya ya. Di sini ya saya punya kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Ini kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ya. Di sini dijelaskan ya, saya bacakan ya, sudah lama tidak baca kitab. Di sini di 153 dijelaskan bahwa Nabi itu bertawassul kepada nabi-nabi terdahulu sebelum beliau, yang tentunya nabi-nabi terdahulu sebelum beliau itu sudah wafat ya. Saya bacakan ya. Tawassulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaqqihi wa haqqil anbiya wassalihin. Tawassulnya Nabi dengan dirinya sendiri dan dengan nabi-nabi terdahulu, wassalihin dan orang-orang yang soleh. Ja'a fi manaqib Fatimah binti Asad, dijelaskan dalam manaqib Fatimah binti Asad, Ummu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ibu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Annaha lama matat, bahwa ketika Fatimah binti Asad ini meninggal, hafara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahadaha biyadihi. Rasulullah itu menggali liang lahat Fatimah binti Asad itu dengan tangan Nabi sendiri. Wa akhrajat turabahu biyadihi, dan mengeluarkan tanahnya itu dengan tangan beliau sendiri.
Falamma faragha dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaja'a fihi faqala, ya. Ketika sudah selesai menggali, ya. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam lahat tersebut dan berbaring di dalamnya dan berdoa, ya. Doanya adalah Allahul ladzi yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut ighfir li ummi Fatimah binti Asad walakinha hujjataha wa wasi' 'alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i alladzina min qabli fa innaka arhamur rahimin. Doa beliau adalah, ya Allah, Zat yang maha menghidupkan dan mematikan, wa huwa hayyun la yamut, dan dialah Allah yang maha hidup, la yamut, dan tidak akan mati. Ighfir li ummi Fatimah, ampunilah ibuku. Ibuku di sini adalah bibinya ya maksudnya. Karena di Arab itu biasa memanggil bibi itu dengan ibu, memanggil paman itu dengan ayah itu biasa. Ighfir li ummi, ampunilah ibuku Fatimah binti Asad, walakinha hujjataha, dan ajarkanlah kepadanya hujjah, wasi' 'alaiha madkhalaha, dan perluaslah kuburannya, bihaqqi nabiyyika, dengan hak nabimu, wal anbiya illadzina min qabli, dan nabi-nabi yang sebelum aku, fa innaka arhamur rahimin. Ya, jadi jelas ya bahwa di sini nabi itu bertawassul itu dengan dirinya sendiri, kemudian bertawassul dengan nabi-nabi sebelum beliau agar Fatimah binti Asad ini diampuni dosa-dosanya, ditegakkan hujjahnya, dan diluaskan kuburannya, ya. Kemudian di halaman 156 ini juga dijelaskan di dalam bab at-tawassulu bi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi irsyadi Sayyidah Aisyah. Bertawassul di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Siti Aisyah, ya. Saya langsung bacakan. Qahatu ahlul Madinah qahtan syadidan fasyaqau ila Aisyah. Jadi di Madinah itu pernah terjadi paceklik yang luar biasa sehingga para sahabat itu mengadu kepada Siti Aisyah. Faqalat, Siti Aisyah menjawab, "Uzuru qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam, faj'alu minhu quwan ila sama." Pergilah atau lihatlah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian buatlah jalan tembus yang menembus ke langit, ya. Hatta la yakuna bainahu wa bainas sama'i saqfun, sehingga di antara kuburan Nabi dan langit itu tidak ada atap, tidak ada yang menghalangi, ya. Qala fafa'alu famutirna mataran. Kemudian para sahabat melakukan apa yang diperintahkan oleh Siti Aisyah. Famutirna mataran, kemudian hujan itu turun, ya. Hatta nabatal aisyabu, sampai rumput-rumput tumbuh, wasaminatil ibilu, dan unta-unta menjadi gemuk, hatta takitah minasyahmi, sampai unta-unta atau hewan-hewan itu menjadi subur, ya, sangat gemuk. Fasumiyah amul fitki. Kemudian tahun tersebut dikenal atau diberi nama dengan amul fitki, tahun kesuburan, ya. Jadi ya jelas ya di sini bahwa para sahabat itu sesuai dengan petunjuk Siti Aisyah itu pernah bertawassul kepada Nabi, pergi ke kuburan Nabi yang tentunya Nabi itu sudah wafat, ya. Dan kemudian di halaman 163 di bab makna tawassul Umar bil Abbas radhiyallahu anhuma. Makna atau maksud tawassul Umar bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi dari judulnya ini adalah penjelasan tawassulnya Sayyidina Umar kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah paman Nabi, ya. Akhrajal Bukhari fi sahihi an Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya. Anna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu kanu idza qahatu, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi paceklik atau kemarau yang menimpa para sahabat, istasqa bil Abbas ibni Abdul Muthalib,
Sayyidina Umar itu meminta hujan dengan bertawassul kepada Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Faqala, Sayyidina Umar berdoa, doa Sayyidina Umar yang meminta hujan dengan bertawassul kepada Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fataskina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina faskina. Doa Sayyidina Umar, ya Allah, kami bertawassul kepada Engkau dengan nabi kami, kemudian Engkau memberikan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika, dan sekarang kami bertawassul bi ammi nabiyika, bertawassul kepadamu dengan paman nabi kami, ya, yakni Ibnu Abbas, faskina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Ya, jadi Sayyidina Umar itu pernah ya bertawassul kepada paman Nabi, yang mana paman Nabi itu sudah wafat. Ya, jadi setidaknya dari ibarah yang saya bacakan ini ada 3 dalil yang membolehkan itu tawassul kepada orang yang sudah wafat. Yang pertama tadi adalah bahwa Nabi itu pernah bertawassul dengan para nabi sebelum beliau, yang tentunya nabi-nabi tersebut sudah wafat. Yang kedua adalah para sahabat sesuai dengan petunjuk Sayyidah Aisyah itu pernah bertawassul kepada Nabi, pergi ke kuburan Nabi yang Nabi sudah wafat. Ya. Yang ketiga adalah Sayyidina Umar itu pernah bertawassul dengan paman Nabi Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas itu sudah wafat. Ya, jadi ada dalilnya, itu ada. Ya. Jangan bilang tidak ada bertawassul dengan orang yang sudah wafat, itu tidak ada. Itu jangan bilang seperti itu, karena faktanya ada. Begitu ya, semoga dipahami. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.